Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah tabaraka wa ta'ala ala jazilin 'ami wa ashkuruhu ala jalili ihsani wa lahul hamdu ala asma'il husna wa sifatihi al-'ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan saudara sedang jamaah subuh dan mitra edisi yang berbahagia. Kita masih dalam pembahasan tafsir ayat 119 sampai 121 di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu 'an ashabil jahim." ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang tafsir secara umum ayat ini, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan salah satu komentar dari salah seorang mujahid mufassir yang berkaitan dengan secara khusus ayat walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaitannya dengan fakta yang kita hadapi hari ini, bagaimana orang-orang Yahudi itu yang tidak akan pernah rela terhadap umat yang masih memegangi dan istiqomah dengan dinul Islam ini. Syahid rahimahullah Sayyid Qutb mengatakan dan mengomentari ayat ini ketika membaca ayat walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Beliau mengatakan bahwa fatilka hiyal illatul asliyah, sesungguhnya itulah penyebab yang paling mendasar, itulah penyebab utama sehingga mereka tidak rela. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hatta tattabi'a millatahum, kata Sayyid Qutb, itulah illah yang asasi. Laisa alladhi yanqusuhum huwal burhan. Jadi bukan karena kurangnya bukti akan kebenaran yang engkau nampakkan kepada mereka. Walaysa alladhi yanqusuhum huwal iqna'u bi annaka 'alal haqq. Bukan pula dalil-dalil penjelasan yang kurang memuaskan yang engkau berikan wahai Muhammad kepada mereka. Tapi wa annal ladzi ja'aka min rabbikal haqq, bahwasanya apa yang engkau bawa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Jadi bukan karena kurangnya dalil, kurangnya bukti atau kurang penjelasan, tidak memuaskan yang menyebabkan mereka tidak mau mengikuti, tetapi yang menyebabkan adalah hatta tattabi'a millatahum tadi. Walau qaddamta ilaihim ma qaddamt, sekiranya engkau mengujuguhkan, memberikan apa saja yang bisa engkau berikan kepada mereka, walau tawaddatta ilaihim ma tawaddat, atau sekiranya engkau memberikan cintamu sepenuhnya kepada mereka pun, lan yurdihim min hadha kullihi syai', mereka tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah mau, meskipun semua yang kau miliki bentuk kecintaan dan kasih sayangmu kau berikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah mau. Illa an tattabi'a millatahum wa tatruku ma ma'aka minal haqq, kecuali engkau mengikuti millah mereka, mengikuti kecenderungan mereka, millah mereka, wa tatruku ma ma'aka minal haqq, dan engkau meninggalkan kebenaran yang ada pada kamu. Ini rahimahullah Sayyid Qutb mengatakan dengan tegas bahwa tidak akan pernah rela sepanjang kaum muslimin itu memegangi agamanya, mereka tidak akan pernah rela. Innahal 'aqdatud da'imah allati naraha masdaqaha fi kulli zamanin wa makan. Jadi inilah problema
Inilah kesulitan dan kerumitan yang sepanjang zaman kita akan melihat buktinya. Sepanjang mereka masih ada dan hidup di dunia ini, maka itu akan terus kelihatan. Naraha masdaqa fi kulli zamanin wa makan. Kita pasti akan melihat buktinya. Apa yang mereka lakukan, makar yang mereka lakukan akan terus menerus sepanjang zaman, itu akan mereka lancarkan. Innaha hiyal aqidah. Jadi permasalahan yang asasi adalah sesungguhnya adalah permasalahan akidah. Masalahnya adalah di akidah. Jadi kalau kaum muslim masih memegang akidahnya, mereka juga tidak akan pernah rela dengan segala cara. Dan kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb rahimahullah tentang masalah ini. Hadhihi haqiqatul ma'arakah. Inilah perang yang sebenarnya. Allati yasunnuha al-yahud wan nasara, yang dinyalakan, yang dikobarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, fi kulli ardin wa fi kulli waqtin diddul jama'atil muslim. Di setiap waktu, di setiap tempat, di mana saja, ya, termasuk di Indonesia, untuk memerangi jama'atul muslimah, kaum muslimin. Jadi didikannya hanya kaum muslimin saja, karena hanya kaum musliminlah yang memahami benar-benar tentang Yahudi itu dan bagaimana kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin dan keinginan mereka untuk menghancurkan. Mereka tahu itu, sehingga dia akan terus berusaha untuk memeranginya. Bahkan sampai pada tingkat membangun sebuah paradigma baru yang kita kenal mungkin dengan istilah pluralis, yang menyamakan semua agama-agama, yang ujungnya adalah keinginan Freemasonry di sini adalah menginginkan agar umat Islam itu tidak lagi fanatik dengan agamanya, sehingga tidak ada lagi musuh di dunia ini yang akan memerangi mereka. Dan ini ungkapan yang mengerikan sekali, karena akibatnya adalah menghilangkan agama itu dari seseorang dan menjadikannya menjadi ateis, atau menjadikan dia menjadi musyrik atau murtad dari agamanya, menjadikan agama sama karena telah mengakui hal-hal yang tidak pantas untuk diakui sebagai orang yang bertauhid. Jadi dia akan melancarkan perang di setiap tempat dan kapan saja. Innaha ma'arakatun aqidah. Dia sesungguhnya perang akidah. Hiya al-mashbubatu bainal mu'askaril islami wa hadainil mu'askaraini alladaini qad yatakhasamani fima bainahuma. Perang akidah yang terjadi antara dua kubu, kaum muslimin mu'askar al-islami, kaum muslimin, tentara kaum muslimin, wa hadainil mu'askarain, itu, dan antara dua pasukan ini, yaitu pasukan Nasara dan Yahudi, yang alladzini qad yatakhasamani fima bainahuma, yang sesungguhnya ya Allah juga menjelaskan di tempat yang lain, ya, wa tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, yang sesungguhnya mereka di dalam tubuh mereka itu berpecah-pecah. Tapi apa yang dikatakan Syekh Qutb di sini, bahwa yang kadang-kadang mereka sendiri berperang, ya, antara saudaranya, antara sesamanya, ya. Di dalam itu mereka berperang sendiri. Tapi waqad tatakhasama syi'al millati wal wahidati fi ma bainahuma, bahkan satu golongan dari agama itu di antara mereka saling berperang. Tapi walakinnaha taltaqi da'iman fil ma'arakati diddul islamil muslimin. Tapi ketika menghadapi kaum muslimin, mereka bersama, mereka bersatu. Di sini ketika menghadapi kaum muslimin, karena mereka semuanya memandang bahwa musuh kita di dunia ini adalah kaum muslimin, siapapun dia, mereka memusuhi kaum muslimin. Innaha ma'arakatul aqidah fi samimiha wa haqiqatiha. Dia adalah perang akidah secara hakiki dan secara mendasar. Walakinnal mu'askarainil ariqaini fil adawati lil islamil muslimin yulawwinaniha bi alwanin shatta tahta rayatil aqidah. Tapi kata beliau bahwa dua pasukan itu yang terus-menerus memusuhi kaum muslimin, memusuhi Islam dan kaum muslimin, mereka mencoba memoles, memberikan corak warna lain, memoles istilah ini
dan bentuk perang ini dan mengangkat bendera bukan bendera akidah. Wa yarfa'ani 'alaiha a'laman syatta. Mereka mengangkat bendera yang aneka ragam, bukan nama akidah. Fi khubthin wa makrin wa tawriyah. Sebagai bentuk strategi, taktik dan makar dan kelicikan ya, yang mereka lancarkan. Innahum qad jarrabu. Kenapa demikian? Mereka mengangkat nama bukan perang agama atau perang akidah, tetapi berbagai macam bendera yang mereka angkat karena innahum qad jarrabu hamasatal muslimin di dinihim wa aqidatihim. Karena mereka tahu, mereka sudah merasakan bukti akan semangat pembelaan akidahnya kaum muslimin itu sangat kuat. Ketika disentuh tentang agama, disentil masalah agama, maka mereka akan rela mati. Dan memang seperti itu. Membela akidah memang demikian. Dan mereka tahu itu. Makanya mereka tidak akan mengangkat atas nama akidah ini, tapi atas nama yang lain. Makanya kalau dikatakan bahwa semua agama itu sama, itu senjata mereka yang sangat ampuh. Sehingga para cendekiawan atau yang tertipu dengan ungkapan ini, itu sudah tidak ada semangatnya untuk berjuang, tidak ada semangatnya untuk membela akidahnya. Akidahnya bahkan sudah hilang dan hancur. Innahum qad jarrabu hamasatal muslimina lidinihim wa aqidatihim hina wajahuhum tahta rayatil aqidah. Ketika mereka berperang atas nama akidah, mereka justru menemukan kaum muslimin emang enggak tanggung-tanggung gitu. Tapi ketika di atas nama bendera yang lain, ragu-ragu. Kaum muslimin terpecah-pecah. Ada yang mengatakan ini, enggak. Ini enggak benar, ini salah, ini ada yang abu-abu, ada yang diam saja. Yang tidak mengerti akan tipu daya mereka. Wa min thamma istadara al-a'da' al-arifuna faghayyaru a'lamal ma'arakah. Apalagi orang-orang yang sangat memusuhi kaum muslimin ini memang mereka berusaha untuk membawa atas nama bendera yang lain. Lam yu'linuha harban bismil aqidah. Mereka tidak akan pernah mau ya memerangi kaum muslimin atas nama akidah. Kita bisa lihat di Palestina atas nama tempat dan bumi. Itu jelas. Padahal ala haqiqatiha. Padahal pada dasarnya, pada hakikatnya adalah perang akidah. Kenapa demikian? Mereka membungkus istilah ini dengan pembungkus yang lain. Khaufan min hamasatil aqidati wa jisyaniha. Karena mereka takut akan semangat pembelaan akidah kaum muslimin dan tentaranya. Innama a'lanuha bi ismil ard. Ya, mereka mengatasnamakan bahwa perang ini perang atas nama mempertahankan negara atau tanah dan bumi, awil iktisad atau atas nama ekonomi, wasiyasa atau politik. Ini masalah politik atau kudeta atau yang lain-lainnya, atau wal marakizul askariyah wa ma ilaiha atau atas nama militer saja. Semua itu dijadikan jalan bagi dia untuk membantai dan membunuh kaum muslimin. Bahkan padahal kata beliau rahimahullah wa alqaw fi raw'il makhdu'in al-ghafilin minna anna hikayat al-aqidah qad sarat hikayatan qadimatan la ma'na laha. Bahkan mereka mencoba melemparkan menghembuskan ke dalam hati orang-orang yang tertipu dan orang-orang lalai dari kaum muslimin kita ini bahwasanya cerita tentang akidah, cerita tentang perang akidah itu adalah cerita kuno. Hikayatan qadimah. Mereka menganggap bahwa itu adalah cerita kuno yang tidak berlaku lagi, la makna laha, yang tidak punya arti dan tidak punya makna lagi. Jadi tidak perlu lagi diutak-atik, tidak perlu disentuh, tidak perlu dibicarakan. Wala yajuzu raf'u rayatiha, dan tidak pantas untuk kemudian kita mengangkat bendera atas nama akidah ini. Enggak boleh lagi kita mengadakan perang atas nama. Jadi itu cerita kuno. Wa khawwadul ma'rakata bismiha. Dan tidak boleh kita menyulut perang atas nama akidah ini. Fa hadhihi simatul mukhtalifin al muta'assibin.
Ini padahal ini merupakan ciri. Ini adalah ciri kemunduran. Ya, ciri kemunduran dan kekalahan. Dzalika kayyamanu jaisanil aqidati wa hamasatiha. Mereka melakukan hal itu agar mereka aman. Mereka aman di dunia ini untuk melancarkan seluruh tipu dayanya. Bainama hum fi qararati nufusihim, tapi lihat sebaliknya. Sesungguhnya apa yang ada di dalam hati mereka. Dan ini juga yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita tentang rahasia yang ada di balik dada-dada mereka itu justru lebih besar permusuhannya dan kebenciannya kepada kita dari yang dia nampakkan. Kalau yang dia nampakkan begini, yang dia tidak nampakkan itu jauh lebih besar kebenciannya dan permusuhannya kepada kaum muslimin. Bainama hum fi qararati nufusihim. Jadi yang ada di dalam kerak hati mereka, di dalam lubuk hati mereka itu adalah as-suhyuniyatul alamiyah, adalah Zionisme internasional, semangat Zionis, semangat Yahudi, menghidupkan Yahudi secara internasional. Was-salibiyatul alamiyah, dan salibisme internasional itu yang ingin mereka menangkan. Bi idhafati syuyu'iyyatil alamiyah, dan ditambah lagi dengan ada antek mereka, ada kawan mereka yaitu asyuyu'iyah. Atau ditambah lagi bahwa di sana ada Syiah yang kemudian juga menjadi kawan dekat Yahudi, teman, sahabat karibnya untuk membantai kaum muslimin. Dan itu bisa kita lihat di dunia hari ini. Jami'an yakhuduna al-ma'rakata awwalan. Jadi mereka bersama-sama, mereka bersatu untuk menabuh perang, ya, melancarkan perang, memerangi kaum muslimin. Wa qabla kulli syai'in li tahtimi hadhihi as-sakhra. Awalan wa qabla kulli syai'in li tahtimi hadhihi as-sakhra. Dan yang paling pertama yang mereka harus perangi bersama adalah untuk menghilangkan hadhihi as-sakhratul 'atiyah, untuk menghancurkan batu keras allati natahuha tawilan, yang mereka telah rencanakan, telah pahat, ya, natahuha tawilan. Mereka sudah merintis usaha ini, memahat usaha ini untuk menghancurkan batu penghalang itu sudah sekian lama. Sudah sangat lama mereka rencanakan. Apa itu? Adalah al-aqidah al-islamiyah. Fa'adamadhum jami'a, sehingga dengan itu mereka mampu untuk menghancurkannya secara bersama-sama. Di mana-mana kita akan lihat bahwa selain dari Yahudi, tetapi itu jaringan di Rohingya, di Suria, Mesir, di mana saja kita lihat atas nama macam-macam, sesungguhnya di belakang itu semua, ya, adalah keinginan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Innaha ma'rakatul aqidah. Sungguh ini adalah perang akidah. Innaha laysat ma'rakatul ard. Dia bukanlah perang karena mempertahankan tanah air, walal gulla, bukan karena ekonomi, walal marakizul askariyah, bukan karena atas nama militer, wala hadhihi rayatil muzayyafati kulliha, dan bukan atas nama bendera-bendera palsu yang lainnya. Innahum yuzayyifunaha alaina li gharadin fi nusufihim dafin. Tapi mereka itu memalsukan nama, dan bendera-bendera itu dipalsukan karena satu tujuan yang ada di dalam hati mereka yang mereka simpan. Dan itulah yang paling mendasar. Liyakhda'una an haqiqatil ma'rakati wa tabi'atiha. Agar kita ditipu, agar kita tertipu akan hakikat daripada perang yang terjadi sesungguhnya. Fa idza nahnu khudi'na bi khadi'atihim lana fala nalumanna illa anfusana. Jadi kalaupun kemudian akhirnya kita tertipu dengan tipu daya mereka itu, maka janganlah menyesali kecuali menyesali diri sendiri. Kenapa? Karena wa nahnu nab'udu an tawjihillahi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi. Karena kita telah menjauhkan diri dari pengarahan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya kepada umatnya. Wa huwa subhanahu asdaqul qailin, di mana Allah Subhanahu wa taala yang zat yang paling benar perkataannya. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh pasti mereka tidak akan pernah rela, orang-orang Yahudi dan Nasara dan yang mendukung dia dan antek-anteknya itu, sampai kalian mengikuti keinginan mereka
Karena secara otomatis jika mengikuti keinginan dan agama mereka, berarti telah kita meninggalkan kebenaran yang ada pada diri kita. Fadzalika huwa tsamanul wahid alladzi yartadawnahu wa ma siwahu famarfudun wa mardud. Rahimahullah Syekh Qutb mengatakan bahwa sungguh inilah harga yang mahal yang ingin mereka ambil, yang ingin mereka rebut. Dan dia tidak akan peduli dengan yang lainnya. Dia tidak peduli, dia menolak semua tawaran harga yang lain, tapi hanya satu saja yang dia inginkan. Kita meninggalkan agama ini. Hanya dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa betapa kaum muslimin nantinya itu hebatnya tipu daya orang-orang Yahudi itu, sampai digambarkan bahwa begitu kuatnya Rasulullah mengatakan bahwa kalian akan la tattabi'anna man kana qablakum hadwan na'li bin na'l. Sungguh pasti kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit akan orang-orang Yahudi itu, orang-orang sebelum Yahudi dan Nasara itu, dalam segala sektor dalam kehidupan ini. Dan dia akan menarik kita itu ke dalam agama mereka dari seluruh arah gitu. Dari seluruh arah. Termasuk cara berpakaian, berpenampilan, rambut, semua kita akan ikuti secara pelan-pelan, itu akan kita ditarik ke situ sedikit demi sedikit. Karena kalau dia berhasil sedikit atau sebagian, itu sudah luar biasa bagi mereka. Artinya dia sudah mencacatkan din dan agama kita. Jadi kalau kita sudah mengikuti, maka berarti kita meninggalkan secara otomatis. Ini sebuah usaha yang terus-menerus akan mereka lancarkan dari seluruh sektor dalam kehidupan kita. Hatta tattabi'a millatahum. Dikatakan Rasulullah SAW, hadwan na'li bin na'l. Ya, jadi kita akan mengikuti mereka itu sebagaimana sandal mengikuti sandal pasangannya. Kalau orang pakai sandal, itu tidak mungkin kemudian ketika kanannya melangkah, kemudian sandal yang di kirinya dibuang kemudian melangkah tanpa sandal, dan itu tidak boleh. Pastilah sandal itu akan mengikuti kiri kanan kiri. Dia akan terus-menerus mengikuti hal itu. Kenapa bisa demikian? Karena kita menjauhkan diri dari pengarahan Allah Subhanahu wa taala, pengarahan agama ini, pengarahan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Hadwan na'li bin na'l. Hatta walau dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuha. Hingga dikatakan di situ, sekiranya kalian masuk ke dalam lubang ular, kalau mereka masuk, kalian juga akan mengikuti masuk. Akhirnya menjadi pengekor terhadap peradaban Yahudi ya, dan Nasara. Bahkan din mereka, walakinnal amrul hazim, tapi yang pasti, hal yang pasti, wa tawjihus shadiq, dan pengarahan yang benar adalah qul inna hudallahi huwal huda. Katakan pada diri dan pada keluarga dan pada sesama kaum muslimin bahwa sesungguhnya petunjuk Allah lah petunjuk yang benar. Dalam ayat ini ala sabilil qasri wal hasr, pesan yang pendek dan singkat bahwa hudallahi wal huda, bahwa petunjuk Allah lah petunjuk sebenarnya, wa ma adahu laysa bihuda, dan selain dari itu bukanlah petunjuk. Jadi tidak perlu dilirik. Fala baraha minhu wala fikaka an. Oleh karenanya kita tidak boleh meninggalkannya dan menjauhkan darinya, menjauhkan dari petunjuk Allah. Jadi harus terus, yang harus diproyeksikan, yang harus dibuatkan proyek diseriusi adalah proyek untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkannya, mengajarkannya di keluarga kita, mengulang-ulangnya. Karena dengan mengulang-ulang itu dia akan menjadi hidup di dalam jiwa. Karena itulah yang menjadi tujuan Quran itu diturunkan, agar dia menjadi nyawa, dia menjadi roh, dia menjadi semangat hidup jiwa kita, hidup iman kita. Dan takwa dan iman tidak akan pernah kita rasakan, tidak akan pernah kita nikmati semangatnya, manisnya, nyamannya, tenangnya beriman, bertakwa, berislam kalau bukan melalui wahyu. Tidak akan pernah kita rasakan. Karena Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Jadi Allah sudah mengatakan tidak akan dapat kalian merasakan nikmatnya iman kalau bukan melalui wahyunya. Huwa huda, huwal huda, hudallahi huwal huda. Wala muhawalata fihi, dan tidak perlu lagi ada rekayasa di dalamnya. Kita mengikuti saja bagaimana Allah menurunkannya, bagaimana Allah memperjalankan nabinya. Secara sederhana Allah memperlihatkan itu dan dicatat dalam sejarah dari awal hingga akhir perjalanan Nabi.
Kita tinggal melihat saja, memotret perjalanan Rasulullah SAW. Di awal apa yang dilakukan? Di awal perlangkahan Nabi apa yang dilakukan? Dan ayat apa dan surat apa yang turun pertama kali? Sebagai pembentukan dasar pembangunan daripada al-Islam itu dan akidah itu sendiri. Dari sana kita bisa melihat. Dari salah seorang penulis pernah mengatakan, sekiranya kita ingin melihat Islam itu secara sempurna, sebenarnya bisa. Kita hanya membentangkan saja sejarah dari awal hingga akhirnya, dan kemudian menetapkan ya tahapan-tahapan itu. Karena setiap tahapan itu ada peristiwa, dan setiap tahapan itu ada ayat-ayat yang turun untuk membenarkan, menguatkan sebagai bentuk tahapan peningkatan dari setiap marhalah, dari setiap tahapan itu ke tahapan berikutnya, hingga membentuk sebuah kesempurnaan al-Islam itu. Tidak serta-merta, butuh waktu, butuh perjuangan, butuh mujahadah untuk membentuk sebuah kualitas. Apalagi sampai pada tingkat terbentuknya peradaban Islam yang sempurna. Nah, itu bisa kita lihat. Bagaimana Allah memperjalankan nabinya? Kita lihat dalam sejarah. Wala musawamata fi syai'in minhu qalilun aw katsir. Jadi dan kita tidak ya, sedikit atau banyak. Tidak perlu lagi kita meragukan ya. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, kata beliau ya, setelah dia dapat penjelasan, udah siapa yang mau silakan beriman, dan siapa yang tidak ya kafir saja. Wa hadar, ini peringatan kepada Rasulullah SAW, Nabi, wa hadar an tamila bika raghba fi hidayatihim wa imanihim. Tapi hati-hati, jangan sampai karena keinginanmu, agar mereka mendapatkan petunjuk, kemudian engkau sedikit saja melonggar untuk mengikuti keinginan mereka, sedikit merelakan, ini tidak apa-apa, ini berbahaya. Ini berbahaya. Makanya kata Allah mengingatkan sebelumnya, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Jangan lakukan itu karena keinginanmu, sehingga engkau merelakan ya mencukur sebagian dari agamamu untuk kemudian mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Kata Allah jangan. Kenapa? Karena kalau kau melakukan itu, maka malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah kemudian tidak akan mau lagi menjadi penolong. Inilah yang dikatakan oleh Syahid rahimahullah. Semoga Allah memberikan ya kemudahan, ya keberkahan, rahmat di dalam kuburnya, dan melonggarkan ya di dalam kuburan beliau rahimahullah. Dan ini saja yang dapat kami bacakan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.